Oke, adik-adik, kita lanjut ke soal nomor 11. Ini ada soal cerita. Ahmad, Banu, Cucu, dan Dini setiap hari mendapat uang jajan yang sama besar. Dari uang jajan tersebut, sebagian mereka tabung. Ahmad menabung 1/5 bagian, Banu 1/4 bagian, Cucu 1/2 bagian, dan Dini 1/3 bagian. Tabungan siapa yang paling besar? Nah, di sini kalau ada sebuah pecahan ya, yang atasnya atau pembilang sudah sama, maka nanti nilainya akan lebih besar ketika penyebutnya adalah kecil. Nah, di sini ada 1/5, 1/4, 1/2, 1/3. Maka yang paling besar nilainya adalah yang penyebutnya paling kecil justru. Berarti ini Cucu ini nih, 1/2. Ya, 1/5, 1/4, 1/2, dan 1/3. Nah, ini nih yang Cucu yang nantinya adalah nilainya paling besar. Ya, berarti yang Cucu. Kalau ada pecahan yang pembilangnya sama, maka semakin besar penyebut itu nilainya justru makin kecil. Jadi yang C jawabannya. Oke, gampang. Nomor 12. Di antara pecahan berikut yang senilai dengan 2/3. Senilai itu adalah nanti bisa merupakan kelipatan dari pembilang dan penyebut ya. Di sini sebuah pecahan itu nilainya bisa dikali atau dibagi oleh angka yang sama. Contoh ini 2/3 bisa dikali 2 kali 2. Berarti ini 4/6. Nah, ini senilai. Bisa juga dikali dengan 3, 6/9. Bisa juga sama-sama dikali 4, 8/12. Kali 5 boleh, 10/15. Nah, ini nih. Nah, dari sini berarti apa? Yang sudah ketahuan senilai itu yang mana tuh ada? Ada 10/15. Nah, ini nih yang D, yang senilai itu. Yang lainnya itu tidak ada yang sama ya. Ini nilainya nih. Oke. Jadi di antara pecahan yang senilai itu ada dengan 2/3 itu adalah 10/15, yaitu ketika pembilang dan penyebut sama-sama dikali oleh 5. Ah, itu boleh. Nomor 13. Berikut ini pecahan yang tidak senilai. Nah, sekarang justru nyari yang tidak senilai. Oke. Tadi 9/12. Nah, itu bisa dikali atau dibagi oleh angka yang sama. Kalau dibagi boleh di sini. 9 sama 12 kan bisa dibagi 3 ya. Nah, ini bagi 3, bagi 3, 4. Maka 3/4 itu senilai dengan 9/12. Berarti A senilai. Dikali 2 boleh juga. Oh, ini 18/24. Berarti yang D juga senilai. Nah, tinggal yang B sama yang C kan ya. Nah, 9/12 tadi sudah terbukti bahwa dia sama dengan 3/4. Nah, 3/4 boleh dikali oleh 4. Nah, kali 4 nih. Jadi jawabannya apa? 12/16. Berarti 9/12 itu juga senilai dengan 12/16. Maka yang C juga adalah senilai. Ya, seperti itu. Tetapi kalau dikali 2, coba nih. 3/4 kali 2, ini 6. Nah, 6/8. Harusnya 6/8, bukan 6/9. Maka yang B itu tidak senilai. Ya, tidak senilai. Harusnya apa? 6/8. 14. Bentuk pecahan paling sederhana untuk 24/36. Kalau kita mengerjakan pecahan, kalau kita nggak tahu, ya kan, ya sudah. Yang pertama terpikir itu bisa dibagi berapa? Oke. Nih 24 dan 36 bisa dibagi oleh 2. Berarti apa jadinya? 12/18. Oke, masih gede nih. Masih bisa bagi berapa lagi? Bagi 2 lagi bisa, nggak apa-apa. 6/9. Bisa bagi 2 lagi enggak? Enggak. Bisa bagi 3. Oke, bagi 3. Ini 6 bagi 3, 9 bagi 3, jadi 2/3. Nah, sudah, ini adalah yang paling sederhana. Maka apa? Yang A. Atau kalau sudah paham, ternyata faktor yang sama dari 24 dan 36 itu 12. Maka bisa langsung. Yaitu apa? 24 bagi 12, 36 bagi dengan 12. 2/3. Nanti ya kita belajar bahwa angka 12 itu adalah sebenarnya namanya faktor yang terbesarnya atau FPB dari 24 dan 36. Oke? Jadi bisa dengan 2 cara. Kita bagi saja oleh angka yang pertama terpikir oleh kita.
2 terus 3 naik gitu kan ya. Atau langsung oleh FTB kalau sudah tahu. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut. Bu guru menugaskan semua siswa untuk mengerjakan soal latihan di buku LKS dengan jumlah 60 butir soal. Aska hanya mengerjakan 48. Maka jumlah soal yang dikerjakan Aska adalah berapa bagian? Oke, jumlah soalnya adalah 60, yang dikerjakan adalah 48. Maka ya berarti bagian yang dikerjakan adalah 48 per 60. Bisa dibagi 12. Tadi itu ya, dia FTB-nya 4 per 5 bagian. Berarti yang D jawabannya. Lanjut. Bentuk persen dari 13 per 20. Persen itu artinya adalah per 100. Maka kalau pengen tahu persen dari sebuah pecahan, kita coba paksakan saja, diusahakan supaya penyebutnya adalah per 100. Di sini kan 20 nih, supaya jadi 100 dikali oleh 5. Tapi ya berarti atas sama bawah dikali 5. 65 per 100. Berarti angka inilah sudah angka dari nilai di depan persen itu. Jadi dia sama dengan 65%. Ya, yang C jawabannya. Lanjut. Bentuk persen dari 1/8. Nah, sama kayak tadi, kita buat supaya si 8 ini adalah dikali berapa biar jadi 100. Kalau susah, ya sudah. Cara lainnya gimana? Cara lainnya adalah tinggal 1/8 dikali oleh 100%. Jadi 1/8 dikali oleh 100 per 100. Boleh kan ya? Kan 1. Ini kan nilai 1 nih gitu. Berarti sama dengan 1 kali 100%, jadi 100% dibagi 8. Ya, 100 per 8%. Berapa? 100 dibagi 8 adalah sama dengan ya 12,5. Jadi 12,5%. Itulah 1/8. Jadi ada dua cara. Kalau bisa kita kali berapa biar jadi 100. Kalau nggak bisa ya langsung aja 100 dibagi oleh angka yang di sini nih gitu. Kemudian 1. Jadi si pecahan itu dikali oleh 100%. Karena ini sebenarnya adalah 1 nih gitu. Ya, tidak berubah nilainya. Lanjut. Nomor 18. Pecahan biasa dari 2,5%. Oke, 2,5% ya, ini sangat akrab ya, sangat familiar. Ini adalah besaran apa? Zakat, betul. Jadi 2,5% itu artinya 2,5 per 100. Nah ini boleh kita ubah menjadi apa? Boleh dikali 10 nih, supaya enak dulu ya. Ini 2,5 kali 10 dikali 10 juga. Ternyata 25 per 1000. Atau kalau masing-masing dibagi 25, ini bisa nih, masih bisa. 25 bagi 25, 1. 1000 bagi 25 adalah 40. Berarti 2,5% itu adalah sama dengan 1/40. Jadi kalau kita punya uang 40.000, ya kan, yang wajib zakatnya itu kalau dia adalah misalkan zakat, berarti adalah 1.000 doang. Sangat kecil ya sebenarnya ya. Nah, tapi memang cukup berat untuk berzakat itu. Besar zakat itu hanya 2,5% atau setara dengan 1/40. Itu yang nomor 18. Lanjut. Dari 40 siswa kelas 4A, siswa perempuan ada sebanyak 24. Maka berapa persentase perempuan di kelas itu? Oke. Di sini perempuannya 24, totalnya 40. Ya berarti 24 per 40 dikali dengan 100%. Oke. Ini bisa disederhanakan ya. Dibagi oleh 4, bagi oleh 4 ya, jadi 6/10. Nah, nanti di sini 100 dibagi 10 kan jadi 10 kali 6, 60. Maka 24 per 40 adalah 60%. Dan itu adalah persentase siswa perempuan. Itu 60%. Nomor 20. Bentuk pecahan desimal untuk 11/4. Pecahan itu sama seperti pembagian sebenarnya. Ini artinya boleh 11 dibagi 4. Maka cara pengerjaannya, ya ingat di awal kemarin itu apa? Tentang pembagian kurung. 11 dibagi 4, ya berarti apa? Dapatnya 2. 2 kali 4, 8. Kurangin 3. 3 bagi 4 nggak bisa, tambah 0, 1. Ini koma.
tambah 0, muncul koma sini ya, ingat. Nah, 30 dibagi 4 itu adalah yang mendekati 7. 7 kali 4, 28. Nah, dikurangin 2. Masih belum bisa juga. Ini 2 kan masih ini, belum 0. Tambah 0 lagi, 20. Bagi 4, 5. 5 kali 4, 20, maka habis. Sampai dia habis, nah 0. Berarti ini sudah hasil akhirnya. Jadi 11/4 itu adalah 2,75. Nah, itu adalah jawaban dari soal yang nomor 20.